Halo Sobat Dealin, kembali lagi di Dealin Arsitek. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview salah satu rumah hasil dari Dealin Arsitek, rumah 2 lantai. Nah, di belakang saya ini adalah rumah orang. Nah, rumah yang dari Dealin Arsitek itu ada di sini. Bisa dilihat cukup elegan ya. Nah, sebelum kita masuk, kita akan bahas fasad depan dari bagian rumah ini. Nah, di bagian depannya sendiri terdapat mainan-mainan yang dilengkapi dari batu alam white marmor dan juga cutting dari GRC dan juga penebalan dinding dari tembok fasad depannya. Fungsinya tentu untuk mempercantik dan mempermanis bagian depan rumah tersebut. Nah, bisa dilihat juga ada bagian dilengkapi dengan lampu-lampu tempel dan juga lampu-lampu sorot agar pada malam hari rumahnya tetap terlihat elegan. Langsung saja mungkin kita akan masuk ke bagian dalam rumah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bagian rumahnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pintu. Nah, untuk pintu utama di sini kita menggunakan pintu kayu panel motif dan juga cat tembok dari seluruh bangunan rumah ini adalah kita menggunakan cat yang berkualitas tinggi, yaitu cat jotun dengan konsep tone warna yang cerah tapi tidak ngejreng, artinya punya warna yang kalem, enak dipandang. Dan juga untuk lampu, bagian lampu juga kita menggunakan lampu yang estetik sehingga menambah nilai dari bangunan tersebut. Nah, untuk lampu tidak hanya lampu gantung, kita juga memiliki lampu sorot di bagian batu alamnya, itu juga untuk menambah kesan estetik dari bagian depan rumah ini. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Nah, untuk ruangan yang pertama ada di rumah ini adalah seperti biasa pada rumah umumnya, yaitu ruang tamu. Ruang tamunya sendiri memiliki ukuran 4x6 dan kita memiliki konsep yang sangat open space. Memiliki jendela 4 jendela tinggi di bagian depan sini. Fungsinya untuk memberikan peluang cahaya masuk lebih banyak sehingga rumah ini memiliki konsep yang hemat listrik. Dan juga bagian atasnya lepas ya, tinggi. Ini untuk memberikan udara yang ada di dalamnya itu lebih luas sehingga ruangan tamu ini memiliki udara yang adem lah istilahnya. Dan fungsi dari ventilasinya sendiri yang lebar seperti ini itu juga memiliki konsep memberikan peluang udara masuk. Jadi ruang tamu terlihat terasa lebih segar, terasa lebih plong lah istilahnya, walaupun tanpa AC. Terus di bagian sini kita ada ruang keluarga dan juga dapur. Nah, di ruang keluarga sendiri kita memiliki akses ke samping. Dan akses ke samping ini memiliki pintu sliding. Kita menggunakan pintu sliding aluminium kaca. Nah, ini untuk akses ke bagian sampingnya. Dan untuk rumah bagian dapurnya sendiri kita memiliki dapur. Nah, dapurnya ini juga sendiri memiliki kitchen sink dan juga keramik bagian dindingnya. Tentunya fungsinya untuk memberikan kesan yang elegan. Pada bagian dapur juga terdapat kaca tentunya. Jendela, maaf revisi ya. Ini bagian jendela
Bagian jendela dekat dapur ini fungsinya untuk memberikan ruang sirkulasi udara ya, sirkulasi udara yang masuk sehingga tidak ada uap yang mengumpul dan juga boom gitu ya. Jadi menghindari umur yang pendek dari dapur ini. Jadi fungsinya agar dapurnya lebih elegan dan juga memiliki udara yang masuk lebih banyak. Nah, kamar mandi, oh iya lupa saya ada kamar mandi. Kamar mandi sendiri di dekat di dekat bagian dapur ini terdapat kamar mandi. Nah, kamar mandi ini kamar mandi tamu ya. Kamar mandi tamu sendiri terdapat bagian water heater, shower dan toilet duduk. Di sini dilengkapi kamar mandi bagus lah istilahnya. Nah, di bagian dindingnya sendiri juga kita menggunakan keramik. Fungsinya tentu untuk mempercantik bagian kamar mandi. Nah, ya nggak boleh di kamar mandi lama-lama. Kita pindah. Untuk selanjutnya kita ada kamar utama. Nah, kamar utama sendiri di sini memiliki ukuran 6 kali 4 dan kelengkapan dari kamar mandi utama ini adalah dan kelengkapan dari kamar utama ini adalah di mana kamar utama ini memiliki walk-in closet dan juga kamar mandi. Jadi nggak perlu keluar lagi. Jadi dari kamar utama sudah memiliki walk-in closet dan juga kamar mandi, dan kamar mandinya sama seperti kamar tamu sebelumnya, yaitu memiliki shower dan water heater, dan kamar mandinya juga dilengkapi dengan keramik dinding, memberi kesan elemen cantik di kamar mandinya. Nah, untuk lantai dari kamar utama sendiri kita menggunakan lantai unpolished motif kayu. Ini untuk memberikan kesan yang tidak licin di kamar utama ini dan juga kesan yang elegan dari kamar utamanya. Oke, kita pindah dulu. Ini kita ada akses ke taman belakang. Nah, di sini juga kita menggunakan pintu aluminium kaca. Di sini bagian sini adalah area kamar ART dan juga kamar mandi ART. Nah, di sini ada kamar kedua dari lantai pertama ini juga memiliki luas 4 kali 3 meter. Untuk lantainya sendiri juga menggunakan keramik ukuran 60 kali 60. Kenapa saya bawa ini? Nah, untuk di bagian tangga sendiri kita menggunakan railing besi galvanis. Nah, fungsinya tentu untuk memberikan nuansa yang elegan dengan bagian motif di sisi-sisinya. Nah, kenapa kita pakai besi galvanis? Tentunya galvanis memiliki kekuatan yang ringan tapi juga tahan karat dan juga tahan lama. Oh iya, kita naik ke lantai 2 ya, nggak ada lift jadi kita naik tangga. Nah, untuk anak tangganya sendiri, kita juga menggunakan keramik poliset ukuran 60 kali 60. Tentunya ini bisa memberikan kesan elegan di bagian tangga. Nah, sekarang saya ada di lantai 2 dari bagian rumah ini. Nah, sebelum saya jelaskan apa saja yang ada di lantai 2, di sini saya sedikit jelaskan bagian langit-langit dari rumah ini. Kita menggunakan bahan PVC, yaitu PVC motif kayu dan juga lampu downlight. Jadi penggunaan PVC ini untuk mempercantik bagian langit-langit dengan warna coklat dan juga perpaduan warna putih dari cat temboknya. Ini membuat nilai dari langitnya memiliki nilai yang lebih tinggi. Sekarang kita ada di lantai 2. Nah, di sini lantai 2-nya memiliki 2 kamar tidur, tapi sebelum saya ke kamar tidurnya, di sini akan saya intipkan sedikit area balkon dari rumah ini, area balkon lantai 2. Nah, di area balkon lantai 2 ini
memiliki view yang cukup epic ya, yaitu ada rumah, ada laut, ada dinosaurus, oh bukan, ada ya rumah-rumah orang lah. Dan juga memiliki rumah kita juga bisa melihat tetangga ya yang berantem, nggak juga. Oh ya, aksesorisnya ini kita jelaskan sedikit. Ini yang saya jelaskan tadi, ini adalah GRC, cutting, dan juga tembok ya, jelas tembok. Nah, untuk bagian lantai dari balkon sendiri kita menggunakan keramik 60x60 unpolished, tentunya memberikan nilai tersendiri bagian luarnya walaupun hanya balkon. Nah, untuk bagian balkon ini juga ada jendela. Nah, ini jendela aluminium kaca. Fungsinya juga untuk memaksimalkan cahaya masuk ke dalam rumah, dan juga udara yang masuk ke dalam rumah juga jadi lebih maksimal. Jadi rumah ini ya rumah hemat listrik, walaupun nanti mati lampu kita tetap ada cahaya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kamar sini dulu, ini surprise. Nah, untuk kamar bagian belakang dua sendiri memiliki ukuran 4x4 meter. Nah, untuk lantainya juga sama seperti kamar bawah, yaitu menggunakan keramik ukuran 60x60. Namun di sini kamar lantai 2 ini juga memiliki keunikan sendiri, di mana kita memberikan akses jendela aluminium kaca yang memiliki ukuran, satunya ini memiliki ukuran 40x250, memiliki 4 posisi kaca yang sama. Apaan sih? Nah, fungsi dari jendela kaca ini sendiri adalah ya sama seperti konsep kita sebelumnya, yaitu hemat listrik dan juga memaksimalkan udara dan cahaya masuk ke dalam kamar. Jadi kamarnya tidak pengap. Nah, untuk pemandangannya juga lumayan cantik ya. Sawah terbakar. Ya, itulah. Ada sawah. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar lantai 2 dari rumah ini. Nah, nggak kalah menarik juga, sama ukurannya 4x4 dengan keramik ukuran 60x60 di lantainya. Namun di kamar lantai 2 ini, di bagian depannya itu kita memiliki akses ke balkon menggunakan pintu sliding aluminium kaca. Nah, kenapa kita menggunakan pintu sliding? Tentunya untuk menghemat tempat dari kamarnya ini. Nah, untuk balkonnya sendiri kurang lebih sama seperti balkon sebelumnya tadi. Untuk keramiknya juga keramik unpolished 60x60 menggunakan motif kayu. Nah, di sini jadi udara yang masuk jadi lebih mantap, lebih segar, lebih oke. Jadi kalau sunset mau lihat matahari tenggelam terbenam terpadu ada di sini. Mantap lah, jadi untuk anak-anak senja minum kopi, minum teh, terserah minum apa, nutrisari boleh. Nah, kita lanjut ke ini ya, untuk kamar mandi lantai 2. Nah, untuk kamar mandi lantai 2 ini juga memiliki kamar mandi, jadi nggak perlu repot-repot turun tangga buat mandi kalau buru-buru. Nah, kamar mandi di lantai 2 kita juga ada. Nah, untuk kamar mandi lantai 2 ini sama Oke, untuk kamar mandi lantai 2 ini kita sama seperti lantai bawah, menggunakan dindingnya menggunakan keramik motif, tentunya untuk memberikan kesan yang cantik walaupun ada di kamar mandi. Nah, sekarang ya untuk biar nggak males mandi. Nah, untuk motif pintu dari kamar mandinya sendiri kita menggunakan, bentar dulu saya baca dulu ya. Untuk motif pintu kacanya sendiri kita menggunakan pintu aluminium kaca dilapisi ACP
dan bagian atasnya kaca es ya, kaca es, biar terkesan bahwa ini kamar mandi yang segar, dingin, sejuk, kutub utara. Oke, sekarang kita ada di bagian area cuci jemur. Untuk area jemur-jemur di sini. Nah, di bagian rumah ini kita bisa jemur-jemur baju apalah terserah, karpet, bantal, kasur, semua kita bisa jemur di sini kalau nggak hujan ya. Jadi kita bisa menikmati pemandangan di sini. Walaupun pemandangannya ya lumayan, tembok orang, di sini ada pemandangan sawah, di situ ada burung terbang, capung. Oh, udah ya. Nah, itu dia review dari salah satu pembangunan rumah yang dilakukan oleh Dealin Arsitek. Penasaran dengan review pembangunan lainnya seperti rumah, kos, villa, dan pembangunan lainnya? Jangan lupa subscribe YouTube Dealin Arsitek dan juga Instagramnya Dealin Arsitek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ngapain ngikutin? Mau pulang saya. Ya, udah sana. Dadah.